saya Bu Irma. Kali ini kita akan melakukan percobaan tentang hukum kekekalan massa. Percobaan kali ini adalah untuk membuktikan bahwa massa zat-zat sebelum bereaksi akan sama dengan massa zat-zat setelah bereaksi. Kalian boleh siapkan dulu modul yang sudah di printnya. Kalian boleh tuliskan di situ ya, tadi tujuannya adalah mengamati massa zat-zat sebelum reaksi dan massa zat-zat setelah reaksi. Untuk teori dasar. Teori dasar tentang hukum kekekalan massa ini disampaikan oleh Lavoisier, di mana tadi massa zat-zat sebelum bereaksi akan sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Contoh misalnya di sini saya punya Fe, besi, ditambah sulfur akan menjadi besi sulfida. Nah, jika besi yang dimasukkan sebanyak 7 gram tepat bereaksi dengan sulfur sebanyak 4 gram, maka besi sulfida yang akan dihasilkan adalah sebanyak 7 ditambah 4, yaitu 11 gram. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan di sini pertama ada sendok spatula, ukurannya standar. Kemudian ada gelas kimia ukuran 50 ml sebanyak 5 buah. Lalu gelas kimia ukuran 500 ml 1 buah. Lalu ada tabung Y. Kemudian ada tabung reaksi. Tabung reaksinya ukuran 20 cm. Kemudian ada gelas ukur ukuran 10 ml sebanyak 2 buah. Kemudian di sini juga ada rak tabung reaksi ukurannya 12 lubang. Lalu ada pipet tetes sebanyak 4 buah. Kemudian ada neraca digital, ya, ukurannya maksimal 200 gram. Bahan yang digunakan, yang pertama di sini ada CuSO4 tembaga sulfat 0,1 molar. Jumlahnya nanti kalian bisa perkirakan ya setelah melakukan percobaan. Kemudian yang kedua ada Ki 0,5 molar, NO3 2 kali 0,1 molar. Ini namanya timbal 2 nitrat. Kemudian ada larutan HCl, ya kalian bisa lihat di situ, larutan HCl 2 molar. Lalu yang terakhir di sini ada kalsium karbonat. Padatan ya, padatan kalsium karbonat. Baik, sekarang kita masuk ke cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama, di sini kita akan mereaksikan 3 mili Ki, ya, ini Ki dengan CuSO4. Kita akan tentukan massa sebelum bereaksi dan massa sesudah bereaksi, apakah tetap atau ada perubahan. Nah, cara kerjanya kita akan menggunakan tabung Y, ya. Pertama, masukkan 3 mili Ki ke dalam salah satu kaki tabung. Jadi kita akan siapkan 3 mili Ki. Dan kita juga akan siapkan 3 mili larutan CuSO4. Kita akan siapkan dulu Ki, saya putar dulu ya. Silakan boleh dilihat dulu. Untuk cairan bening tidak berwarna, yang dilihat adalah meniskus cekung. Jadi bagian terbawahnya itu mengenai garis 3 mili. Ini Ki kita simpan dulu. Berikutnya kita masukkan juga 3 mili CuSO4. Silakan, ini 3 mili CuSO4.
kita akan simpan di dalam tabung Y. Ya, kita masukkan salah satunya dulu. Saya masukkan dulu KI yang tidak berwarna ya, yang bening. Saya masukkan di salah satu kaki tabung Y. Kemudian CuSO4 saya masukkan di salah satu kaki tabung yang lain. Usahakan supaya tidak saling campur dulu ya. Kita akan timbang berapakah massa KI dan CuSO4 termasuk tabungnya juga ya. Kita akan timbang, saya masukkan dulu ke gelas kimia yang besar. Kita lihat. Ya. Silakan kalian catat. Sebentar ya, masih berubah-ubah. 94,30 ya, nggak apa-apa ini terus berubah-ubah, tapi yang tetapnya adalah 94,30 gram. Sudah? Ulang ya, 94,30 gram. Berikutnya saya akan campurkan kedua zat ini. Saya miringkan supaya terjadi pencampuran ya. Coba kalian perhatikan, di sini ada terjadi perubahan ya. Nah, ada terjadi perubahan warna, artinya ini terjadi reaksi kimia. Kalian catat ya, warnanya jadi apa, perubahan sekecil apapun kalian catat. Kemudian saya akan timbang lagi, ini setelah bereaksi, saya akan timbang lagi. Perhatikan massanya. Ya, 94,30 ya. Artinya massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Untuk reaksi yang kedua, dengan cara yang sama, kita siapkan 3 mili KI. Ya, ini 3 mili KI juga, 3 mili KI 0,5 M dengan 3 mili PbNO3 2 kali 0,1 M. Kita akan siapkan ke dalam tabung Y yang lain. Kita masukkan dulu, yang pertama saya masukkan KI. Berikutnya kita masukkan PbNO3 2 kali. Baik, ini belum terjadi pencampuran ya, masing-masing KI dan PbNO3 2 kali di ruangan yang terpisah. Lalu kita akan timbang. 95,15 gram, silakan dicatat. Massa sebelum bereaksi adalah 95,15 gram. Kita akan reaksikan, coba perhatikan baik-baik reaksi yang akan terjadi. Saya miringkan. Oke, terjadi perubahan ya. Terjadi reaksi kimia, ditandai dengan adanya perubahan warna. Silakan kalian catat apa yang terjadi. Lalu saya akan timbang kembali setelah bereaksi. 95,15 ya. Baik, berarti massa sebelum reaksi juga sama dengan massa sesudah reaksi. Yang ketiga, kita akan mereaksikan kalsium karbonat dengan HCl. Pertama, siapkan dulu 10 mili larutan HCl 2 molar. Mili ya. Kita
ambil 1 spatula dari kalsium karbonat ya. Nah, coba kalian perhatikan kalsium karbonat warnanya putih ya, serbuk berwarna putih. Kita masukkan ke dalam gelas kimia kosong. Tadi 10 ml HCl kita pindahkan dulu ke dalam tabung reaksi. Lalu tadi di sini ada 1 spatula kalsium karbonat. Sebelum direaksikan kita akan timbang dulu ya massa mereka sebelum bereaksi. Silakan diperhatikan. 133,39 ya. 133,9 gram. Kita akan reaksikan. Perhatikan reaksinya. Oke, bisa diamati ya apa yang terjadi. Mudah-mudahan kalian bisa dengar juga tadi suaranya ya. Itu banyak sekali gelembung gas. Sekarang kita akan timbang lagi, sama seperti tadi yang ditimbang ya. Jadi tabung reaksinya, gelas kimianya kita timbang lagi. Silakan diamati. 133,12. Apakah sama dengan massa yang tadi? Jauh ya perbedaannya ya. Nah, silakan kalian tulis ya, 133,12 gram. Untuk pengamatan, silakan kalian tuliskan keadaan awal sebelum bereaksinya gitu ya. Terus setelah bereaksinya untuk 3 reaksi yang kita lakukan tadi. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya silakan kalian jawab juga. Nah, untuk khusus pertanyaan nomor 3, adakah di antara ketiga percobaan tersebut yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa? Ya, silakan kalian tuliskan. Untuk yang reaksi 1 dan 2 itu kalian bisa lihat tadi sesuai dengan hukum kekekalan massa. Untuk reaksi yang ketiga, massa sebelum reaksi lebih besar dibandingkan massa setelah reaksi. Itu bukan berarti tidak berlaku hukum kekekalan massa ya, tapi boleh kalian lihat tadi apa yang terjadi ketika mereaksikan reaksi yang ketiga itu ada terbentuk gas. Sedangkan sistemnya tadi tidak kita tutup. Nah, silakan kalian analisis sendiri kenapa bisa terjadi perbedaan massa sebelum dan massa sesudah pada reaksi nomor 3. Untuk yang terakhir, kesimpulan, silakan kalian tuliskan sesuai dengan tujuan kita hari ini adalah mengamati massa zat-zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat-zat setelah bereaksi. Silakan kalian tuliskan untuk percobaan A, B, dan C apakah sesuai dengan hukum kekekalan massa atau tidak. Demikian percobaan kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga kalian juga bisa memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.